Perkenalkan, nama saya Dimade Citra Setiadewi dengan NIM 19130410024 dari kelas 4B Pendidikan Biologi, jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Fisiologi Hewan, yaitu efisiensi metabolisme. Untuk lebih jelasnya, simak pada video ini. Pada presentasi kali ini, adapun materi yang akan dibahas mengenai yang pertama pengertian dari metabolisme, yang kedua langkah kerja dari praktikum, yang ketiga hasil praktikum efisiensi metabolisme, dan yang keempat pembahasan hasil praktikum efisiensi metabolisme. Yang pertama dibahas yaitu metabolisme. Metabolisme meliputi proses sintesis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme senyawa atau komponen dalam sel hidup. Semua reaksi metabolisme dikatalisis oleh enzim. Metabolisme merupakan proses fisiologi yang melibatkan keseluruhan reaksi biokimia dalam rangka menyusun atau menguraikan berbagai substansi kimia yang ada di dalam tubuh seperti glukosa, lipid, protein, hormon, dan berbagai substansi lainnya. Hal lain yang penting dalam metabolisme adalah peranannya dalam penawar racun atau detoksifikasi, yaitu mekanisme reaksi pengubahan zat yang beracun menjadi senyawa tak beracun yang dapat dikeluarkan dari tubuh. Kemudian selanjutnya, masing-masing spesies hewan memiliki laju metabolisme dan tingkat efisiensi metabolisme yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan, umur, dan jenis makanan, serta faktor genetik dari hewan tersebut. Metabolisme diperlukan untuk memproduksi energi, membentuk struktur dan meregenerasi struktur tubuh yang rusak dan serta berperan dalam reproduksi. Pada slide selanjutnya dibahas mengenai hewan mendapatkan energi dari pakan. Pakan merupakan unsur terpenting dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup dari hewan-hewan. Pakan buatan adalah pakan yang memang sengaja dibuat dari beberapa jenis bahan baku. Pakan buatan yang baik adalah pakan yang mengandung gizi yang penting untuk hewan tertentu, memiliki rasa yang disukai, dan mudah untuk dicerna oleh hewan tertentu. Konsumsi pakan harian dapat mempengaruhi bobot badan. Air juga merupakan bahan pakan utama yang tidak dapat diabaikan. Tubuh hewan terdiri atas 70% air, sehingga air benar-benar termasuk kebutuhan yang utama. Pada praktikum ini digunakan hewan yaitu ayam kampung. Ayam kampung atau Gallus domesticus termasuk ke dalam kelompok unggas. Ayam pada umumnya berasal dari hutan dengan habitat yang sangat liar. Ayam kampung memiliki bentuk dan ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan ayam lainnya. Memiliki bulu yang berwarna putih, hitam, kemerahan, kekuningan, juga kombinasi lainnya. Selanjutnya, cara pengukuran praktikum. Efisiensi metabolisme dapat diperkirakan dengan melakukan pengukuran morfometri. Morfometri adalah suatu metode pengukuran terhadap variasi dan perubahan bentuk serta ukuran panjang dan diameter tubuh dari suatu organisme. Formometri mencakup ukuran panjang dan sudut, diameter, analisis lapangan, dan analisis outline. Penerapan morfometri biasanya dilakukan pada pengukuran tubuh makhluk hidup. Efisiensi metabolisme juga dapat diperkirakan dengan memperhatikan berat badan hewan. Pertambahan berat badan idealnya merupakan manifestasi dari hasil pertambahan massa komponen fisiologis hewan sebagai akibat dari proses metabolisme. Selanjutnya terdapat langkah kerja dari praktikum. Yang pertama, sediakan 2 buah kandang untuk anak ayam kampung, yaitu kandang A dan B yang telah dibersihkan dan dilengkapi dengan wadah makanan dan minuman. Yang kedua, letakkan bahan makanan berupa konsentrat pada kandang A dan dedak pada kandang B masing-masing 120 gram per kandang dan air secukupnya dalam wadah yang telah disediakan di dalam kandang. Kemudian yang ketiga, masukkan 3 ekor anak ayam kampung per kandang dan tempatkan pada posisi yang aman dengan memperhatikan kondisi lingkungan.
Yang keempat, lakukan pengukuran panjang total dan diameter badan serta berat badan hewan. Untuk berat badan hewan hanya dilakukan secara deskriptif dibandingkan mana yang lebih berat. Kemudian yang kelima, dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali selama 2 minggu. Yang terakhir, data yang telah didapat dicatat pada tabel pengamatan yang telah dibuat sebelumnya pada alat tulis. Selanjutnya terdapat hasil praktikum untuk pengukuran pada minggu pertama anak ayam yang diberikan pakan konsentrat. Pada slide terdapat foto pada saat dilakukan pengukuran untuk panjang tubuh dan diameter tubuh, di mana panjang tubuh ayam kampung untuk pakan konsentrat memiliki panjang 15 cm dan diameter 13 cm. Kemudian selanjutnya pengukuran pada minggu pertama untuk pakan dedak, di mana anak ayam memiliki panjang tubuh 12 cm dan diameter tubuh 12 cm. Kemudian selanjutnya terdapat hasil praktikum untuk pengukuran pada minggu kedua pakan konsentrat. Pada slide terdapat foto pada saat dilakukan pengukuran untuk panjang tubuh dan diameter tubuh, di mana anak ayam memiliki panjang 17 cm dan diameter 15 cm pada minggu kedua. Selanjutnya untuk pengukuran pada minggu kedua pakan dedak, di mana anak ayam dengan pakan dedak memiliki panjang tubuh 14 cm dan diameter tubuh 13 cm. Selanjutnya pembahasan. Hewan mendapatkan energi dari pakan. Pakan merupakan unsur terpenting dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup dari hewan-hewan. Pakan buatan adalah pakan yang memang sengaja dibuat dari beberapa jenis bahan baku. Pakan buatan yang baik adalah pakan yang mengandung gizi yang penting untuk hewan tertentu, memiliki rasa yang disukai dan mudah untuk dicerna oleh hewan tersebut. Konsumsi pakan harian dapat mempengaruhi bobot badan. Air juga merupakan bahan pakan utama yang tidak dapat diabaikan. Tubuh hewan terdiri atas 70% air, sehingga air benar-benar termasuk dalam kebutuhan yang utama. Selanjutnya, pemberian pakan yang berbeda terhadap jenis spesies hewan yang sama akan menyebabkan perbedaan bentuk dan ukuran dari hewan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada setiap jenis pakan memiliki kandungan nutrisi yang berbeda, sehingga hewan yang memakan jenis pakan yang berbeda juga akan menyebabkan terjadinya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan tersebut. Adapun pada saat praktikum ini, jenis pakan yang digunakan adalah konsentrat dan dedak untuk diberikan kepada anak ayam kampung yang sebelumnya sudah dibagi menjadi 2 kelompok yang terdiri atas masing-masing 3 ekor. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pakan konsentrat. Pakan konsentrat adalah pakan penguat untuk ternak yang terdiri dari satu jenis atau campuran bahan pakan. Biasanya bahan pakan tersebut berasal dari limbah industri. Sebagai informasi, konsentrat adalah pakan yang mengandung nilai protein yang cukup tinggi, sekitar 32%. Konsentrat bagi ternak bermanfaat untuk meningkatkan nutrisi pakan sehingga mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ternak. Adapun fungsi dari konsentrat antara lain sebagai sumber energi dan sumber protein bagi ternak, meningkatkan kandungan gizi dalam pakan, menambah bobot badan ternak, pemberian pakan dan memenuhi kebutuhan ternak tidak hanya dari sumber tumbuhan, tetapi juga bisa berasal dari hewan, efektif untuk masa pertumbuhan dan produksi. Selanjutnya akan dibahas mengenai pakan dedak. Pakan dedak padi adalah limbah dari pengolahan padi dengan kualitas yang beraneka ragam dari varietas padi. Dedak padi adalah hasil samping dari pabrik penggilingan padi dalam produksi beras. Bagian padi ini juga berguna sebagai pakan ternak karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan harga yang relatif murah, serta mudah untuk diperoleh. Proteinnya berkisar antara 12-14%, lemak berkisar antara 7-9%,
serat kasar sekitar 8-13% dan abu sekitar 9-12%. Sebagai bahan pakan ternak, dedak mempunyai beberapa karakter, yaitu mempunyai tekstur yang cukup kasar, bau khas yang wangi, berwarna coklat dan tidak menggumpal. Dedak padi berfungsi untuk menggantikan peranan jagung sebagai sumber energi bagi unggas karena jagung merupakan salah satu bahan yang akan diolah menjadi bahan bakar pengganti minyak bumi selanjutnya. Sehingga berdasarkan kedua jenis pakan yang telah dijabarkan di atas dapat diketahui bahwa konsentrat memiliki kandungan protein yang lebih besar dibandingkan dengan dedak padi. Dengan demikian, pada kelompok hewan di kandang A yang diberikan pakan konsentrat memiliki rata-rata panjang total 17,33 cm dan rata-rata diameter badan 15,33 cm setelah diberikan pakan konsentrat selama 2 minggu dan juga memiliki bobot tubuh yang setiap minggunya bertambah, serta lebih berat dari hewan pada kelompok B. Sedangkan kelompok hewan yang ada di kandang B memiliki rata-rata panjang total 13,67 cm dan rata-rata diameter 13,33 cm setelah diberikan pakan dedak selama 2 minggu dan memiliki bobot tubuh yang bertambah setiap dilakukan pengukuran, akan tetapi tidak melebihi bobot tubuh dari kelompok hewan yang ada di kandang A. Demikianlah paparan materi yang telah saya bawakan. Sekian dari saya, sampai jumpa dan terima kasih.